Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Kuku. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Dalam upaya peningkatan mutu belajar siswa, kita harus mengikuti 3 proses manajemen strategi dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, formulasi strategi, dan yang kedua, kita harus melakukan implementasi strategi, dan yang ketiga, kita harus mengikuti evaluasi. Selanjutnya kita masuk pada poin A, yaitu formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah. Yang kedua itu ada perumusan tujuan dan target sekolah, dan yang ketiga ada penentuan strategi organisasi sekolah. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi manajemen strategi yang tepat dalam pendidikan. Pengertian analisis SWOT, yaitu setiap orang yang akan menyusun suatu rancangan atau program pasti akan terlintas pada pikirannya tentang kemampuan dan peluang yang dimilikinya, kelemahannya di sini, dan tantangannya yang akan dihadapinya, yaitu bagaimana cara melaksanakan program tersebut serta hasil apa yang akan dicapai dalam analisis SWOT ini. Adapun teori manajemen strategi yang tepat dalam pendidikan menurut Daniel Stark dan Injil Herland, yaitu analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan dan kelemahan serta kesempatan eksternal dan ancaman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa secara umum analisis SWOT itu adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat memberi suatu gambaran atau deskriptif sebagai suatu masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusi masing-masing untuk menyusun rencana strategi dengan mencapai pada kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman untuk pelaksanaan program suatu organisasi itu. Ada juga komponen-komponen dalam analisis SWOT, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, kelemahan. Yang kedua, ada kekuatan. Ketiga, ada tantangan. Dan keempat itu ada peluang. Selanjutnya kita masuk pada materi analisis lingkungan. Pengertian analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Komponen analisis lingkungan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu scanning, dan yang kedua ada monitoring, dan yang ketiga ada forecasting, dan yang keempat ada analyzing. Lingkungan eksternal menurut Hani Handoko, lingkungan eksternal mikro sebagai berikut. Yang pertama itu para pesaing,
yang kedua pelanggan, yang ketiga pasar tenaga kerja, dan yang keempat ada lembaga-lembaga keuangan, terus yang kelima ada para pemasok, dan yang terakhir itu ada perwakilan-perwakilan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan. Ditinjau dari tugas dan fungsinya, manajemen strategi membentuk suatu piramida di mana setiap tugas dari tingkatan piramida tersebut secara bersama melakukan formulasi strategi yang telah ditetapkan, sehingga proses pelaksanaan bersifat bertingkat. Hierarki pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Pada puncak hierarki yang terletak tingkat korporasi atau tingkat perusahaan, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen yang kadang-kadang disebut sebagai strategi unit bisnis. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Masuk pada konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dalam sejarahnya, konsep manajemen berbasis sekolah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat. Saat itu, banyak masyarakat yang memprotes tentang penyelenggaraan pendidikan yang ada pada saat itu. Implementasi MBS dalam bidang pendidikan. Dalam penerapan MBS perlu diadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai dinamika dalam kelompok, bagaimana cara dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi antar pribadi, dan teknik presentasi dan penanganan konflik. Kita masuk pada materi yang berikut yaitu asesmen produk. Pengertian asesmen produk atau penilaian. Penilaian asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil pembelajaran peserta didik atau ketercapaian kompetisi rangkaian kemampuan peserta didik. Masuk pada penilaian kerja produk, merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan pemanfaatan penggunaan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik atau kualitas estetik dari suatu yang mereka produksi. Penilaian produk ini akan menilai kemampuan siswa dalam beberapa fungsi. Pertama, bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain. Yang kedua, memilih bahan-bahan yang tepat. Dan yang ketiga, menggunakan alat. Terus selanjutnya ada menunjukkan inovasi dan kreasi. Dan terakhir itu yang kelima, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni rupa. Terus teman-teman sering bertanya-tanya yaitu bagaimana cara penerapan dari penilaian produk. Caranya itu ada dua. Yang pertama, relevan dan mewakili kompetisi yang diukur. Dan yang kedua, jumlah dan objektivitas hasil kerja dari siswa tersebut. Efektivitas model penyelenggaraan berbasis sekolah atau MBS. Keberhasilan implementasi MBS manajemen berbasis sekolah ini dalam desentralisasi pendidikan sedikitnya dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama, efektivitas
dan yang kedua produktivitas, dan yang ketiga itu efisiensi. Baik, itulah pemaparan materi manajemen strategi dalam lembaga pendidikan dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.